Selamat datang di Animax, animasi anti-hoax. 9 pernyataan yang sering kita dengar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Hoax atau fakta ya? Oleh Dr. Gigi Ermita Windia Pratiwi. 1. Benarkah ketika sakit gigi lebih baik dicabut daripada ditambal? Saat sakit gigi, sebaiknya segera periksa ke dokter gigi agar tahu penyebab sakitnya. Apabila berlubang, sebisa mungkin dipertahankan dan ditambal. Namun, apabila sudah cukup parah dan infeksi, dipertimbangkan untuk dicabut. 2. Apakah cabut gigi atas dapat menyebabkan buta? Sebenarnya, saraf mata dan saraf gigi itu berbeda jalurnya, sehingga komplikasi pasca pencabutan tidak akan langsung melibatkan jaringan mata, seperti yang terlihat di gambar. 3. Apakah benar gigi susu anak-anak yang berlubang tidak perlu dirawat? Justru kalau tidak dirawat, itu akan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan gigi permanen berikutnya. Selain itu, anak-anak akan menjadi kurang nafsu makan dan cenderung rewel, sehingga kesehatan tubuhnya akan bermasalah. 4. Apakah ibu hamil tidak boleh periksa gigi ke dokter gigi? Padahal, perubahan hormon saat hamil meningkatkan resiko pembengkakan gusi maupun perdarahan pada gusi. Infeksi saat hamil juga menyebabkan resiko berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, bahkan keguguran. Oleh karenanya, dokter gigi akan tetap mengkonsultasikan semua tindakan dan pengobatan yang dilakukan dengan dokter kandungan, supaya semuanya aman. 5. Apakah benar sakit gigi dapat disembuhkan cukup dengan minum obat penghilang nyeri saja? Atau dengan getah bunga kamboja? Obat penghilang nyeri hanya bisa membantu menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Padahal, infeksi bakteri pada gigi masih tetap berada di sana, dan sewaktu-waktu rasa sakit itu akan timbul kembali. Dan ketika sakit gigi, jangan pernah menaruh obat penghilang nyeri, ragi, atau getah bunga kamboja di dalam lubang gigi, atau menaruh bawang putih di pergelangan tangan, sebab akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan akan menimbulkan masalah baru. 6. Bener nggak sih? Katanya bila gigi tinggal akarnya tidak perlu dicabut, toh tidak sakit dan bisa langsung memakai gigi palsu. Padahal, gigi yang tinggal akar dapat menyebabkan sumber infeksi. Di dalam gigi terdapat ruang pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah yang menyambung hingga ke ujung akar gigi, sehingga infeksi dari gigi dapat menyebar ke jaringan sekitarnya, menyebabkan bengkak dan kemeng. Kuman juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. 7. Apakah boleh membersihkan gigi? Minir dan memasang kawat gigi di salon kecantikan atau tukang gigi. Perlu diketahui, hal-hal tersebut bukan hanya sebagai aksesoris atau fashion, namun merupakan prosedur perawatan yang membutuhkan teknik dan keilmuan yang tinggi atas dasar edukasi medis. Apa akibatnya bila pasang di salon kecantikan atau di tukang gigi? Bisa banyak hal, hasil yang tidak estetis, gusi mudah berdarah, bau mulut, infeksi gigi dan jaringan sekitarnya, hingga kesulitan dalam pengunyahan. 8. Jadi, apakah perlu ke dokter gigi meskipun gigi tidak sakit? Perlu, berkunjunglah ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, agar masalah kelainan gigi dan mulut dapat terdeteksi sedini mungkin tanpa menunggu sakit. Karena sakit yang parah berawal dari gigi yang berlubang kecil. Anda bisa tahu kondisi kesehatan gigi dan mulut dari masalah bau mulut, karang gigi, dan lain-lain, sehingga perawatan bisa dilakukan sedini mungkin. 9. Apakah benar menyikat gigi dengan tekanan yang kuat dapat membuat gigi kita lebih bersih? Menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan dengan tekanan yang kuat dapat melukai gusi dan membuat gigi aus. Akibatnya timbul rasa ngilu dan nyeri. Yang benar adalah sikatlah gigi dengan sikat berbulu halus ataupun lembut dengan ukuran yang sesuai. Biasakan menggunakan tekanan ringan namun merata. Durasi idealnya adalah kurang lebih 2 menit. Sikat gigi 2 kali sehari saat sarapan dan sebelum tidur. Sekian hoax dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.